kalau bahasanya Dian Sastro gokil gitu loh ya. Karena orang filmnya nggak jelas hidupnya ya, kita tidur dia melek gitu loh. Kita melek dia tidur gitu loh. Gokil apa tuh gokil? Gokil. Gokil bahasa Senen tuh, pasar Senen itu. Oh, itu setara dengan anjay gitu. Kita berikan kepada Bapak Mardhani Alisera untuk memaparkan pandangannya terkait dengan film filsafat dan masa depan generasi muda Indonesia. Pada Pak Mardhani dipersilakan. Matur nuwun Mas Haldi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film satu hal yang agak jauh-jauh ya. Filsafat ada Bung Rocky lah ya. Generasi muda saya nggak ngakuin diri lah generasi muda, tetapi buat saya ini juga mudah-mudahan sesuai dengan tujuan ILT ya, Indonesia Leaders Talk, agar leaders itu punya all around knowledge gitu. Bahwa dia nanti ketika memimpin itu bukan cuma politisi gitu, bahkan mungkin bukan politisi yang harus dipimpin ya. Ada orang-orang kreatif di dunia film yang quote and unquote gitu loh, orang yang kalau bahasanya Dian Sastro gokil gitu loh ya. Karena orang filmnya nggak jelas hidupnya ya, kita tidur dia melek gitu loh. Kita melek dia tidur gitu loh. Gokil apa tuh gokil? Gokil. Gokil bahasa Senen tuh, pasar Senen itu. Oh, itu setara dengan anjay gitu. Awas di penjara. Ada aja. 3 hal ya. Film filsafat generasi muda ketemu di satu titik menurut saya. Ledakan produktivitas. Film itu imaji, kreasi, unthinkable ya. Gimana film-film yang Inception gitu loh. Gimana film perang kayak Saving Private Ryan. Saya nontonnya berkali-kali itu loh. Saya bilang ini film perang nggak ada tembakan satupun gitu, ataupun yang bawa senjata nggak berani nembak gitu, karena yang digambarkan bukan perangnya ya, tetapi kemanusiaannya dan pertarungan dalam jiwanya ya. Sampai kepada bagaimana Korea dengan film Parasitnya ternyata bisa memenangkan Oscar ya. Saya kalau ngelihat Parasit gitu loh, itu tidak berbiaya mahal menurut saya, tapi yang kuat konsep dan karakternya gitu. Sehingga buat saya film adalah medan ledakan kreativitas. Ya. Filsafat pandangan saya kenapa bisa meledakkan produktivitas, karena ibu dari segala pengetahuan itu filsafat. Dengan filsafat pandangan saya kita punya clarity, ya. Kita punya first thing first gitu loh. Kita bisa memiliki the ultimate art is simplicity. Gitu loh. Dengan filsafat, kita nggak akan mengajarkan orang di ruang publik ini cara berpikir yang tumpul, tetapi cara berpikir yang tesa, antitesa, sintesa. Gitu. Dengan filsafat, kita mengajarkan bahwa akal ini anugerah mahal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan ayat yang pertama kali turun itu adalah perintah membaca ya, fi'il amar, ikro. Nah, ini Ustadz Salim nanti nih. Nah, generasi muda saya ngelihat ya puncak ledakan kreativitas harusnya ada di anak muda itu. Karena anak muda ini punya semua kemampuan. Kalau kami ini namanya migrant kepada internet ya. Kalau generasi muda memang baru lahir udah mainnya internet gitu loh ya, Internet of Things ya. Jadinya sesuatu yang kalau baca ensiklopedia Britannica mungkin perlu berapa, tapi dengan Google ya dia right away bisa dapat. Jadi apapun gitu loh. Kita tidak lagi bertanya kalau gede mau jadi apa gitu loh, generasi muda, tapi kalau udah dewasa mau buat apa gitu loh. Makanya Bung Rocky saya punya konsep agak kecil Ustadz Salim. SD 3 tahun, SMP SMA 3 tahun,
persiapan kuliah setahun, kuliahnya 3 tahun. Udah 10 tahun itu dia matang secara spiritual, matang secara intelektual, matang secara profesional, dan matang secara personal gitu loh. Yes. Udah ya, umur 7 tahun kali 12, 7 tahun kali 12, ya 13 tahun. 20 tahun itu sudah selesai, 7 tahun tambah 10, 17 tahun udah siap gitu. Habis itu biarkan dia seperti Khalil Gibran bilang, anakmu bukan milikmu, dia milik masa depannya. Biarkan dia mengeksplorasi selama akar-akarnya kita kuatkan. Nah, karena Good. Nah, masa depan itu bukan setelah 13 tahun jadi staf khusus menteri kan? Bukan kan? Kalau itu jalan pintas itu ya, bukan jalan panjang gitu, jalan pintas itu. Nah karena itu justru ketika karakter itu diuji, maka pilihannya ngambil jalan pintas atau jalan panjang gitu. Pandangan saya, mereka-mereka yang bisa menorehkan sejarah yang mengambil jalan panjang gitu. Nah, PKS mudah-mudahan ngambil jalan panjang nih bro ya, kami ngambil oposisi dan terus konsisten. Itu bukan pembenaran kan ya? Bukan pembenaran. Kalau mau jalan pendek, jangan ambil posisi aja, jangan oposisi. Kalau mau jalan pendek. Kalau jalan pendek kanan kiri oke itu ya. Iya, itu namanya Jadi, tidak posisi. Iya, Okay. tidak posisi. Bang Haldi, jadi antara film, filsafat, dan generasi muda, saya ketemu di titik ledakan kreativitas ya. Film, imajinya dan wadahnya, filsafat memberikan landasannya, anak muda sebagai pelakunya. Sayang dia perlu environment. Nah, environment ini 3 ya. Yang pertama tentu pandangan saya pendidikan. Leverage paling utama untuk meledakkan potensi personal itu pendidikan yang membebaskan ya. Makanya walaupun dalam bab ini Bung Rocky pada beberapa konsepnya Nadiem saya masih mengokekan ya. Ketika dia mencoba menyederhanakan literasi numerasi dengan karakter, saya setuju gitu loh. Ketika dia mulai kerja sama Netflix, pro and con ya, tetapi dia pengen mendobrak, mestinya kita membangun industri film sendiri. Netflix nanti bisa datang, bukannya kita ke Netflix. Tetapi idenya membangun industri film melalui koneksi kepada kanal-kanal yang ada, nggak ada masalah. Ya, tinggal nanti kita tegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan kita. Jadi pendidikan. Yang kedua tentu pemerintah. Ya, bagaimana Korea Selatan yang cukup tertinggal jauh sekarang sangat mewabah menurut saya karena ada iklim yang baik, regulasi yang sederhana, dan pemerintah yang suportif. Nah, menghadirkan pemerintahan yang suportif ini ya, yang beberapa teman kayak kasus sastra kemarin beberapa bajakan masih banyak. Kita harus betul-betul hulu ke hilirnya nih ya, kayak film mayoritas bioskop dikuasai oleh quote and unquote monopoli ya, sehingga film-film berkualitas sangat susah tampil di layar. Nanti Ustadz Salim Villa dengan Mas Gagah perginya yang keren itu ternyata bisa dapat screen aja tuh susah sekali gitu. Kadang-kadang cuma dikasih sehari atau 2 hari. Jadi harus betul-betul perjuangan berat dan pemerintah mesti hadir. Terakhir, yang membuat ledakan ini adalah society. Masyarakat yang open mind, yang terbuka, kadang-kadang film-film itu memang agak nakal kreativitasnya. Waktu itu saya ingat sekali, salah satu film Iran ya. Sebelum Korea kuat, Iran cukup kuat ya dengan Children of God-nya itu ya, yang anak kecil naik Children of Heaven. Luar biasa, luar biasa saat itu, luar biasa ya. Kekuatan itu, nah 3 hal, dan kadang-kadang beberapa sinias, beberapa sutradara memang nakal, dia bermain dengan takdir, dia bermain dengan pertanyaan substansial. Nah, mestinya masyarakat memberikan ruang di sini ya. Jangan panis ya, tetapi lebih kepada oke, ini ada ide bagus, bagaimana kita dialogis itu, sehingga kerangkanya benar. Karena harapan kita film yang diproduksi juga film yang menumbuhkan unsur kepahlawanan, menumbuhkan unsur kreativitas, menumbuhkan unsur pengorbanan, religiusitas, jangan lupa karena bangsa kita bangsa yang religius. Jadi itu sebagai pengantarnya Bang Aldi, ternyata film, filsafat, dan generasi muda ketemu di satu titik ledakan produktivitas yang saat ini sangat
diperlukan oleh bangsa Indonesia. Matur nuwun. Ledakan kreativitas, bukan ledakan produktivitas. Ledakan kreativitas. Ledakan kreativitas yang berujung produktivitas. Ya.